Kita demi naik pesawat, nonton bioskop, bisa ya on time ya. Kok sholat seserah kita ditunda-tunda sesempatnya. Padahal kalau dipikir lagi pentingan mana? Sholat. Ya. Yuk bismillah dijaga. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salah satunya, jawaban yang paling pertamanya ternyata salatu ala waktiha, salat pada waktunya, awal waktu. Yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihadu fisabilillah. Bahkan di atasnya birrul walidain dan jihad di jalan Allah. Ya. Yuk jaga, yuk bismillah yuk. Dan standar seorang mukmin itu sehari 40 rakaat. Berapa? 40 rakaat. Ya. 40 teh apa aja? Yang wajib 17. Setelah wajib yang sunnah, yang paling diutamakan sebaik-baiknya salat sunnah setelah salat wajib apa? Tahajud dulu ya. Karena perintah salat tahajud itu di Quran surat 17 Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Al-ayah selanjutnya. Tapi di ayat 78-nya itu perintah tentang salat wajib. Ya, anggaplah dari sekian banyak riwayat ya, kita biasakan yang 11 aja. Berarti 8 tahajud, 22 3 witir. Ya. Atau ada yang ngebagi 5 tahajudnya dikali 2 rakaat jadi 10 rakaat, witirnya 1 rakaat, itu juga mangga. Walaupun tidak dibatas ya. Yang penting memang masna 2 rakaat 2 rakaat. 17 tambah 11 berarti 28. Terus ditambah rawatib. Rawatibnya misalkan yang 10 aja. Qobliyah subuh. Terus misalkan qobliyah ba'diyah zuhur. Bisa 22, bisa 44 lebih utama lagi. Dan juga ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Anggaplah berarti 10 rakaat nih berarti. Berarti 28 tambah 10 38. Tinggal tambah duha 2 rakaat. Ringan kan? Ya. Nah, tapi kalau di Darut Tauhid dulu dibiasakan kalau tahajudnya udah 11 rakaat, maka duhanya 8 rakaat. Dan kalau Nabi tidak tahajud atau tahajudnya kurang dari 11, duhanya 12 rakaat. Ya. Maka bismillah tercukupi. Ya. Dan jangan pernah biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada Al-Qur'an. Jadi habis subuh berarti nggak tidur lagi. Dan sempetin baca, sanggupnya berapa? Baru sekuatnya 1 lembar kok, 2 halaman, silakan. Yang penting jangan pernah ngelihat matahari duluan daripada Al-Quran. Ya. Sehingga nanti ada orang yang, mana ada yang tanya juga kayak gini soalnya. Kok ciri Allah udah ridho sama hidup kita diberkahi itu apa ya? Pernah kepikiran nanya kayak gitu? Saya teh hidup udah bener belum sih? Allah udah suka belum sih dengan hidup saya? Salah satu jawabannya kata guru kami adalah Allah berkahi waktu dan usianya. Apa ciri waktunya diberkahi itu kayak gimana? 1 harinya cukup untuk semuanya, Pak. Ulangi, 1 harinya cukup untuk semuanya. Maka yang ngomong kayak gitu saya perhatikan pola hidupnya. Beliau, guru ngaji saya ini, beliau bangun jam paling telat 3:30 karena udah tahajud dulu. Habis tahajud nggak tidur lagi, kalaupun masih panjang tidur lagi, subuh bangun tepat waktu, berjamaah di masjid, bahkan lebih sering imamin daripada jadi makmum. Beres subuh, beliau baca Quran minimal 1 juz, atau nggak mengkaji apapun itu. Berangkat kerja jam berapa? Jam 7, tetap ngajar. Tapi ada orang baru berangkat kerja jam 7, sama berangkatnya jam 7, sama-sama nggak telat, tapi dia baru bangun 7 kurang 15, mandi dan sholat juga belum. Beliau berangkat dalam keadaan udah tahajud 11 rakaat, subuhnya terjaga tepat waktu di masjid, bahkan jadi imam, dan udah baca Quran 1 juz. Itu demi Allah harinya pasti mudah. Dan karena beliaunya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, jadi kalau misalkan istirahat nggak makan, ya udah sholat duha sambil nunggu zuhur. Beres ngajar, ada waktu jemput anak, sore main sama anak sama istri, atau mampir ke rumah orang tua, bisa birrul walidain. Habis maghrib ada kajian lagi, habis isya makan malam sama keluarga, main sama anak-anak,
Tidur nggak terlalu malam, bangun lagi seperti itu. Lihat satu harinya, waktu untuk Allah ada, untuk keluarga ada, untuk anak-anak ada, untuk orang tua ada, untuk menuntut ilmu ada, untuk membagikan ilmu ada. 24 jam cukup. Sedangkan bisa jadi kita pernah ngelihat ada orang yang nyari duit dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah Isya belum pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Waktu buat ngaji nggak ada, waktu buat orang tua, anak istri nggak ada. Tahu-tahu tua, encok dirawat di RSUD. Ya. Sambil mikir ngerenung, sambil nahan sakit, ya Allah, teman-teman saya umur segini udah punya ini itu, saya malah punya banyak utang. Waktu dengan Allah nggak ada, keluarga nggak ada. Tahu-tahu dapat keluhan dari istrinya, apa anak kita LGBT. Na'udzubillah. Mungkin dia lupa leluhurnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, ada Pak Asep di sini. Maaf ya kalau ada ya. Jadi ya Allah, istilah. Kalau sudah berkah, cukup Pak. Pasti cukup. Bahkan percepatan. Imam Nawawi wafat usia 45 tahun. Tapi kalau karyanya dibagi dengan jumlah usianya, menghasilkan tidak kurang per hari itu 4 lembar tulisan baru. Karya tulisnya ratusan. Ya, itu gimana hidupnya? Bahkan kalau kita misalkan bagi satu buku itu 100 lembar, 200 halaman, dibagi dengan usia tahunnya nih, 45 tahun dikali setahun kan 365 hari. Ya, dibagi dengan per hari misalkan dapat 100 lembar untuk jadi satu buku. Maka kemarin coba ngitung, berarti beliau menghasilkan tidak kurang ada 657 kitab. Dan banyak sekali yang dikaji sampai sekarang. Contoh Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, itu kitab nomor ranking 2, kitab yang paling banyak penyebarannya di dunia dan paling banyak dikaji sama manusia. Cuman satu kitab yang ngalahin Riyadhus Shalihin, yaitu kitab apa? Bukan, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dikopi. Ya. Iya, Sirah Nabawiyah banyak sekali. Tapi ini per judul, Pak. Satu judul yang benar-benar paling banyak disebarin setelah Al-Quran, Riyadhus Shalihin. Ya. Selain itu padahal beliau masih punya Arba'in Nawawi. Ya. Masya Allah. Barokah. Wafat udah 8 abad yang lalu. Tapi sampai sekarang masih jadi pahala jariah bagi beliau. Ya. Percepatan. Bayangin hidup 45 tahun doang, tapi punya pahala jariah mengalir 8 abad dari setelah wafatnya. Ya. Jadi ntar begitu akhirnya ditimbang mungkin ya, kita ngelihat semua di pengadilan Allah, wah usianya pendek tapi pahalanya pahala ratusan tahun. Jadi seperti itu. Kalau itu terlalu jauh, ada nggak yang lokal-lokal aja? Ya udah. Tahu nggak buku Iqra? Tahu? Siapa yang nulis? Ada fotonya di belakang. Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi. Kiai Haji As'ad Humam. Kenapa bahas itu? Buku Iqra, ini beberapa tahun lalu saya dapat infonya bahkan. Cetakan resmi buku Iqra yang terjual, itu, yang resmi ya, 150 juta kopi. 150 juta kopi. Maka minimal 150 juta orang bisa ngaji, pahala jariahnya setiap hurufnya ngalir kepada beliau. 150 juta orang, lebih dari setengah penduduk Indonesia itu. Dan mohon maaf, itu baru cetakan resmi, belum bajakannya. Kalau ada yang ngebajak nggak izin, tetap jadi pahala jariah nggak bagi beliau? Tetap. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, Pak. Satu TPQ satu Iqra. Isinya 30 anak. Dan karena itu kitab sudah lama banget, ada satu anak yang mungkin dulu belajar di TPQ itu sekarang punya pesantren dan dia punya 1000 anak lagi. Dan diajarin pakai metodenya Iqra juga. Aduh, itu ya Allah. Kenapa beliau fotonya megang tongkat dan kenapa kita bahas ini? Karena beliau dari usia 18 tahun sudah lumpuh, nggak bisa jalan lagi. Pada 18 tahun bapak lagi ganteng-gantengnya, ibu lagi cantik-cantiknya. Semua lagi semangatnya, mungkin ada yang main, ada yang pergi kemana, beliau duduk di kursi roda.
Tapi menyadari aku bukan ahli tafsir, aku bukan ahli hadis. Ngertinya apa? Huruf hijaiyah. Itu yang diajarin. Tapi kalau Allah sudah ridho, dijadikan mengalir. Mengalir. Ya. Masya Allah. Sekarang juga banyak yang nulis buku. Tapi ada yang niat nulis bukunya biar dijadiin film. Atau untuk royalti. Bayangin satu tiket nonton 50.000 ditonton 3 juta orang aja. Kaya raya. Ya. Maka mudah bagi Allah untuk tidak melanggengkan suatu karya. Tidak berkah. Jadi yuk istilah yuk. Bakal kita mati. Tapi kita punya peluang untuk bahagia yang abadi. Di dunia, secapek-capeknya, seberat-beratnya, semuanya sementara. Nggak ada bahagia seumur hidup, nggak ada juga menderita seumur hidup. Tapi setelah mati pilihannya dua, bahagianya abadi atau nikmatnya atau siksanya abadi. Tergantung kita ngapain waktu lagi hidup. Ya. Jadi bismillah. Kita punya peluang untuk jadiin umur ini manfaat benar-benar jadi kebaikan. Dan kalian Masya Allah ya, jadi jalan kesembuhan orang-orang. Gara-gara sembuh orang itu bisa berkarya lagi. Walaupun memang kau berharap ya seperti kejayaan era Islam zaman dulu, karena pernah ada di Persia ketika sedang Islam lagi berjaya, dulu ada namanya Bimaristan. Nah, sama artinya rumah sakit juga, cuman pakai bahasa Persia. Cuman bedanya, alhamdulillah itu mah biayanya gratis. Begitu sembuh dikasih pakaian baru dan dikasih sejumlah uang untuk gantiin berapa hari dia nggak bisa kerja gara-gara dirawat. Berobatnya gratis lagi. Kok kalau sekedar sembuh di Indonesia juga sekarang banyak rumah sakit canggih sembuh. Iya sembuh, tapi pas lihat tagihannya kadang sakit lagi. Ya, ya. Tapi ya begitulah ya. Kok bisa begitu ya? Dulu Amir di saat itu mengarahkan setidaknya ada 7 wakaf produktif untuk dijadikan pembiayaan rumah sakit tersebut. Contoh dibangunkan sebuah pasar, nanti tenan-tenan pada nyewa di situ dapat keuntungan untuk ngebiayain rumah sakit itu. Barokah istilah. Dan saya senang sekali cara ini suka baca-baca sejarah ya. Nanti silakan boleh dibaca Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir atau Siyar Alamin Anubalanya Imam Az-Zahabi atau Hidayatul Auliyanya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Salah satu cara penyembuhan mereka yang menurut saya unik adalah dokter sama susternya sengaja ngobrol di depan jendelanya si pasien. Si susternya nanya, "Dok, gimana ya pasien yang itu?" Nanti dokternya mastiin dulu, dia lagi denger gak nih? Wah, progresnya baik, saya sih optimis dia bakal sembuh. Dan pastiin si pasien gak denger. Wah, ternyata saya bisa sembuh ya. Jadi kasih positive vibes gitu. Ya. Nah, kadang ada, sakit apa Bu? Iya ini, ya bisa diobatin di sini, tapi BNI-nya segini, BNI-nya segini. Aduh Bu, udah deh Bu. Ya. Ya nggak semua ya, na'udzubillah. Nggak, karena sekarang repotnya semua jadi industri apa ya. Apa keluhannya? Sakit ini obatnya. Apa keluhannya? Sakit ini obatnya. Sedangkan yang saya tahu dulu, kenapa kamu sakit kepala? Dicek apa penyebabnya? Oh kurang tidur. Ya tidur, nggak akan dikasih obat. Ya. Udah kayak begitu. Ibarat gini, ini menurut saya pribadi ya, saya bukan orang medis, saya bukan dokter, walaupun dulu cita-citanya pengen jadi dokter, tapi qadarullah orang tua tidak ada biaya, jadi akhirnya nggak jadi ngambil kedokteran. Jadi kalau di rumah contoh ada kecoa sama ada lalat, dikasih semprotan anti serangga mati nggak? Mati. Lalat disemprot pakai baygon mati nggak? Mati. Tapi kalau misalkan lalatnya datang karena ada sampah dan kita cuma semprotin lalatnya, tapi sampahnya tidak kita bersihin, lalatnya datang lagi nggak? Datang. Berarti sebetulnya ada cara lain. Bersihin rumahnya dari sampah sampai bersih, sampai lalat sama kecoa juga nggak mau datang. Itu lebih efektif daripada ya misalkan ada masalah semprot, ada lalat semprot, tapi rumahnya dibiarin kotor. Bahkan kalau kita ngomongin ruqyah syar'i, itu juga kayak begitu. Ya, daripada misalkan
Ada masalah, telepon ustadz itu. Ada masalah, telepon ustadz itu. Ustadznya digoda, nanti jadi sombong, saya jago nyembuhin orang. Pasiennya juga digoda, apa-apa cari ustadz itu aja. Padahal sembuhnya karena Allah, bukan karena ustadznya. Nyembuhinnya berarti gimana? Sembuhin dirinya. Si orang yang gak maksiat, jaga ketaatan, sampai setan juga gak mau ganggu, jin juga gak mau ganggu. Ini misalkan, oh ada masalah nih, saya entah kesurupan, diruqyah sama ustadz itu, wah sembuh. Nah sekarang berarti kalau ada masalah apa-apa, tinggal datengin ustadz itu, tapi sambil tetap buka tutup kerudung, sambil tetap ninggalin sholat, sambil tetap maksiat. Beres nggak? Nggak beres. Nggak beres. Jadi ya dari awal bersihin, bismillah. Ya. Berarti kayak begini. Bayangin semuanya lagi nyetir mobil, udah. Nah, kaca mobilnya kotor, tanah semua, coklat, nggak kelihatan apa-apa. Kita nyetir, tenang, atau takut gelisah? Takut gelisah. Pertanyaannya, kenapa kita gelisah nyetir di mobil itu? Karena tidak ada jalannya, atau karena jalannya tidak kelihatan? Kelihatan. Ada kan jalannya kan? Ada, tapi nggak kelihatan, makanya kita takut gelisah. Berarti gimana biar nyetirnya tenang? Bersihin kacanya. Oh depan belokan jadi belok. Oh depan polisi tidur jadi ngerem. Kita juga sama. Kalau kita punya masalah, kok gelisah, takut, nggak beres-beres, karena tidak ada jalan keluarnya, atau jalan keluarnya nggak kelihatan. Jalan keluarnya belum kelihatan. Gimana atau biar kelihatan? Bersihin dirinya. Awali dengan tobat, bersihin hatinya. Nah kalau enggak gimana, nggak kelihatan terus, nggak ada yang namanya nggak ada jalan keluar, nggak ada. Sama kita nyetir juga ada kok jalanan, tapi nggak kelihatan. Nah kita ada masalah belum beres-beres, bisa jadi karena jalan keluarnya nggak kelihatan, bukan nggak ada jalan keluarnya. Gimana tuh? Ya udah bersihin diri, ya bersihin diri, bismillah. Maka mudah-mudahan ini jadi dorongan bismillah untuk terus beramal soleh dan sibuk jadi manfaat dan sibuk ngumpulin tadi dia amal soleh. Nah itu aja bekal kita mah ya. Saya sisain waktu untuk ngobrol-ngobrol, diskusi, tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, silakan ya, barangkali ada. Ada MC-nya dikembalikan lagi dulu atau langsung saja? Mbak nanya, ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Nah, nggak boleh dua-duanya soalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya sama Pak Ustaz. Mangga Ibu. Saya dulu Pak Ustaz, salat apa namanya? Apa Bu? Qabliyahnya itu 4. Qobliyah. Tapi dua rakaat satu salam. Qobliyah sholat apa Ibu? Zuhur, oke. Tapi sekarang karena udah tua Pak Ustaz, aku 4 satu kali salam, boleh nggak? Oke, baik. Itu dulu pertanyaannya atau ada lagi? Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Jadi, kalau sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, memang bahkan ada landasannya seingat kokoh dari Ummu Salamah, yaitu barang siapa menjaga qobliyah dan ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, tabil khusus yang ba'diyahnya, maka diharamkan api neraka baginya. Memang disebutkannya memang 4 rakaat. Tapi kita tahu biasanya sholat sunnah itu dua. Pertanyaannya, boleh nggak dilangsungkan jadi 4 rakaat? Maka secara fikih ada petunjuknya, boleh. Tapi kalau dijadikan 4 rakaat, nanti pas rakaat kedua jangan duduk tasyahud, langsung berdiri. Biasa rakaat kedua duduk tasyahud ya, langsung berdiri. Karena kalau kita sholat witir yang 3 rakaat, di rakaat keduanya langsung berdiri juga. Dan nanti di rakaat ketiga dan keempatnya, biasa kan kalau kayak sholat zuhur yang ada bacaan surat lagi setelah Al-Fatihah cuma di rakaat 1 dan 2 kan. Nah ini di rakaat ketiganya kayak sholat witir juga kan gitu. Setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga ada sholat yang lain juga. Jadi kalau misalkan pengen di 4 rakaat kan,
Dulu guru kau pernah menyebutkan juga ketika ditanyakan hal yang sama, ini boleh. Tapi tadi dia tasyahud rakaat keduanya tidak ada langsung berdiri, dan juga di rakaat ketiga dan keempatnya habis Al-Fatihah nggak langsung ruku, tapi bacain satu surat pendek lagi, silakan terserah surat apa aja. Ya. Jadi 4 rakaat, 1 salam. Boleh? Boleh. Ya. Kalau ditanya boleh? Boleh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Pak Ustaz. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada lagi. Ini asli Batam semua. Ada yang dari Bogor juga, Jawa Barat. Mm-mm. Iya ya, dari berbagai macam Ini kayak daerah. Jadi 3 provinsi ada. Oh gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Betah nggak kerja di sini? Oh, bilang betahnya beneran nggak? Masya Allah. Baik, sila. Ada lagi? Silakan jika ada. Mari Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya Enggak. tentang buku Yasinan. Iya. Itu kan ada yang diberi betul, Iya. Hah. kemudian disumbangkan ke masjid atau musola. Nah, itu apakah walaupun nanti yang dibacakan itu tujuannya bukan ke foto yang diasinnya itu ke orang lain, apakah dia termasuk mendapatkan apa namanya Pahala jariah. pahalanya atau gimana Ustaz? Ya, baik, bismillah. Baik, bismillah. Kita izin langsung menjawab. Aslinya ibadah itu ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sekedar sah gampang. Syarat dan rukun terpenuhi. Contoh, meskipun sholat kita lupa rokaat, tapi terpenuhi. Dia sudah wudhu, pakaian menutup aurat, padahal lupa rokaat. Sah? Sah. Diterima? Belum tentu. Syarat untuk diterima gimana? 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Niat benar itu gimana? Ikhlas lillahi ta'ala. Cara benar itu gimana? Sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi kalau contoh, aku pengen banget tambah takwa. Terus gimana caranya? Makanya tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat. Nah itu nggak bisa. Karena meskipun niatnya benar, caranya salah. Nah ini niatnya nih pengen jadi pahala jariah bagi orang yang wafat. Tinggal caranya. Maka ada yang menggunakan cara, oh ini ada sisa warisannya, terus kita gunakan untuk kebaikan. Jadi nyetaknya benar-benar juga pakai uang dari yang wafat. Supaya kita niatnya pengen jadi pahala jariah. Walaupun juga boleh ya. Ya Allah, aku pengen sedekah, padahal uang anaknya, sedekah untuk atas nama orang tuaku, padahal uangnya bukan uang ayahnya, bukan uang ibunya, murni uang anaknya, hasil dia kerja, nabung, tapi pengen jadi pahala jariah. Maka selagi tadi ya, niatnya benar, caranya benar, terpenuhi, ya. Bahkan, kalaupun itu dibentuk, ya benar-benar nggak ada fotonya, benar-benar nggak ada namanya. Dia cuman pengen, ya Allah, saya pengen nyediain entah Al-Quran, entah buku Yasin, yang mudah-mudahan ini dibaca orang. Orang pengen baca Yasin, banyak yang belum hafal. Tapi akhirnya gara-gara disebarin di Quran, di masjid-masjid atau di mana-mana, akhirnya dia pengen baca Yasin, di situ ya ada bukunya, dibaca. Bahkan ternyata ada yang dibawa pulang, nggak izin ke masjidnya, tapi dipakai untuk dibaca. Ya bagi yang sedekah mah tetap jadi pahala jariah. Tadi selagi niatnya benar, caranya benar. Karena kadang naudzubillah ada yang mungkin karena punya perasaan bersalah ya. Naudzubillah mohon maaf korupsi, tapi akhirnya ya udah sebagian dipakai untuk berangkat umroh. Nah, ini agak repot ini, ya. Karena niatnya mungkin benar tapi caranya salah. Jadi kalau kayak cara Robin Hood kayak gitu, nyolong untuk dibagikan ke orang-orang, yaitu dalam Islam untuk supaya diterima harus niatnya benar, caranya benar. Makanya bismillah itu
buku Iqra yang sudah sobek-sobek ada yang beliin, entah supaya gimana caranya disebarin di mana-mana. Ya selagi buku itu masih kepake, kebaca, sudah diwakafkan ya jadi pahala jariah. Bahkan tadi ya, nggak udah sobek-sobek, nggak ada fotonya, nggak ada namanya. Yang saya tahu mah kita nyebarin kebaikan, bismillah ya. Walaupun memang kalau kita pengen di Madinah itu nggak boleh asal taruh bawa Quran langsung taruh aja di situ, atau misalkan langsung taruh buku Yasin di situ, karena ya di Madinah supaya rapi semua Al-Qurannya sama, jadi semuanya Qurannya harus yang sesuai standar mereka. Pernah ada jamaah soalnya nanya, di Al-Quran oh di Madinah itu bisa wakaf ya? Iya bisa, di Masjid Nabawinya. Ya udah saya bawa Quran banyak tuh di rumah. Ih maaf nggak bisa pakai Quran yang kayak begitu yang di rumah. Kalau pengen wakaf di situ harus Quran yang sudah disamakan semuanya yang kayak begitu. Ya, tapi ya tetap semua jadi pahala jariahnya. Ya, jadi apapun ya banyak sekali peluang untuk pahala jariah. Bukain jalan, bikinin sumur, ya bangunin masjid dan yang lain-lain. Atau belum sanggup kok bangunin masjid, tapi bisa nih nyetak nih 100 buku. Baik Quran misalkan, atau Yasin, atau bacaan-bacaan doa, atau buku juz amma gitu, ada yang kecil cuma juz amma doang buat dimasukin ke pesantren. Atau bangun sendiri nyetak nggak bisa, dia beli di toko buku, nanti disebarin, pengen sedekah atas nama orang tuanya, padahal ya bukunya udah kayak gitu sampulnya, nggak bisa kita tambahin foto, nggak bisa tambahin apa, ya itu juga tetap bismillah ya, tetap bisa jadi pahala jariah. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Hanya mudah-mudahan kita punya anak cucu keturunan yang mau rela melakukan itu semua untuk kita. Dan aslinya yang paling kita butuh nanti setelah wafat itu, soalnya kita nggak akan ditanya followers anak kamu berapa, jabatan tertinggi anakmu apa, ya. Bismillah, semoga semuanya dianugerahkan keturunan yang salih salihah. Wallahu a'lam.